lanjut menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya. Dan share ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan atau menampilkan vlog proposal farmakoekonomi kami untuk memenuhi tugas farmakoekonomi yang diampu oleh dosen Apoteker Yulia Wardati, SSI MM. Proposal farmakoekonomi kami kali ini berjudul Analisis Efektivitas Biaya Penggunaan Obat Antibiotik pada Penyakit Diare di Rumah Sakit. Sebelum memaparkan materi, izinkanlah saya mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 3 yang beranggotakan 7 orang untuk memperkenalkan diri. Davitri Putri Utami, Nadia Nia Nurulita, Nanda Maulidia, Nina Okta Meili Adlina, Isa Sabrina, Nuni Rahmawati, dan saya sendiri Verletesya Artari. Selanjutnya, saya persilakan teman saya untuk melanjutkan materi yang akan kami paparkan. Latar belakang dari penelitian ini yaitu diare masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan karena merupakan penyebab kematian anak nomor 3 di banyak negara, termasuk Indonesia. Diare akut masih menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas anak di negara berkembang dan miskin. Penggunaan obat pada penderita diare harus berdasarkan pertimbangan klinis, karena apabila obat-obat tersebut diberikan secara tidak tepat, maka akan menyebabkan penyakit diare tidak bisa sembuh. Rumusan masalah dari proposal ini yang pertama, bagaimana perbandingan efektivitas biaya penggunaan obat antibiotik pada penyakit diare di rumah sakit X. Yang kedua, obat manakah yang paling efektif pada pengobatan diare di rumah sakit X. Tujuan penelitiannya yang pertama untuk mengetahui bagaimana perbandingan efektivitas biaya penggunaan obat antibiotik pada penyakit diare di rumah sakit. Yang kedua, untuk mengetahui obat antibiotik manakah yang paling efektif pada pengobatan diare di rumah sakit X. Selanjutnya ada manfaat penelitian, ada 4. Yang pertama, yaitu untuk bagi peneliti, memberikan pemahaman dan pengalaman serta menambah wawasan yang lebih mendalam tentang analisis efektivitas biaya penggunaan obat antibiotik pada penyakit diare. Yang kedua, bagi Universitas Al-Ghifari, dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian selanjutnya. Yang ketiga, bagi rumah sakit, yaitu sebagai bahan masukan bagi tenaga kesehatan dalam upaya mewujudkan penggunaan obat yang efektif. Yang keempat, bagi masyarakat, yaitu untuk memberikan informasi pada masyarakat mengenai terapi efektivitas pengobatan diare. Berikutnya yaitu definisi diare. Diare adalah penyakit yang terjadi ketika perubahan konsistensi feses selain dari frekuensi buang air besar. Seseorang dikatakan menderita diare bila fases lebih berair dari biasanya, atau bila buang air besar 3 kali atau lebih dalam waktu 24 jam. Diare selalu masuk dalam 10 besar masalah kesehatan dan penyakit yang terjadi pada seluruh rumah sakit di Indonesia. Berikutnya, epidemiologi. Yang pertama yaitu kuman yang menyebabkan diare terdapat pada makanan atau minuman yang tercemar tinja atau kontak langsung dengan tinja penderita atau fecal oral. Yang kedua, faktor penjamu yang meningkatkan kerentanan THD diare, yaitu tidak mendapatkan ASI sampai 2 tahun, kurang gizi, campak, imunodefisiensi atau imunosupresi. Yang terakhir yaitu secara proporsional, diare lebih banyak terjadi pada golongan balita, yaitu sebesar 55%. Yang ketiga adalah faktor lingkungan dan perilaku, yaitu sarana air bersih dan pembuangan tinja. Perilaku yang meningkatkan risiko diare adalah tidak ASI eksklusif, yaitu seperti menggunakan botol susu, menyimpan makanan masak pada suhu kamar, kemudian tidak mencuci tangan sesudah buang air besar dan membuang tinja anak atau sebelum makan, dan menyuapi anak.
Kemudian yang terakhir, tidak membuang tinja dengan benar, termaksud tinja bayi. Selanjutnya, cara penularan diare melalui 5F. Yang pertama yaitu feces atau kotoran, kemudian finger, jari, fly yaitu lalat, food, makanan, dan fluid yaitu cairan. Selanjutnya ada beberapa penyebab diare. Yang pertama itu infeksi virus yang disebabkan oleh rotavirus, virus Norwalk, dan adenovirus. Kemudian infeksi bakteri ada E. coli, Vibrio chlororea, dan Campylobacter serta Shigella. Kemudian yang disebabkan oleh parasit ada Giardia dan Etamoeba. Selanjutnya yang disebabkan oleh cacing ada cacing Strongyloides. Kemudian yang disebabkan oleh alergi ada intoleransi laktosa, celiac sprue, dan efek samping pengobatan. Selanjutnya untuk penyebab diare yang disebabkan oleh autoimun ada colitis ulcerativa dan penyakit Crohn. Untuk malabsorpsi ada defisiensi pankreas dan penyakit empedu. Untuk penyebab diare yang disebabkan oleh nutrisi yaitu defisiensi zinc, defisiensi vitamin A, di mana pemberian makanan yang terdiri dari formula nutrisi cair yang diberikan langsung ke usus. Kemudian ada penyebab diare yang disebabkan oleh sebab fungsional yaitu sindrom iritasi usus dan sindrom usus pendek kanker. Selanjutnya ada juga beberapa penyebab diare yaitu seperti perjalanan ke negara berkembang, stres, bakteri, obat-obatan, atau beberapa jenis makanan. Selanjutnya ada menurut onset terjadinya diare. Yang pertama ada diare akut yaitu diare yang terjadi kurang dari 7 hari, pada umumnya 3-5 hari. Untuk gejala diare akut adalah tinja cair, terjadinya mendadak, badan lemas, kadang demam dan muntah, berlangsung selama beberapa jam sampai beberapa hari. Untuk yang kedua ada diare berkepanjangan atau prolog yang terjadi lebih dari 7 hari. Yang ketiga ada diare kronik yaitu diare yang menetap atau berulang dalam jangka waktu yang lama, berlangsung selama 2 minggu atau lebih dari 14 hari. Untuk gejala klinis dapat dilihat pada tabel, yaitu gejala klinis dan sifat tinja penderita diare karena infeksi usus. Selanjutnya ada diagnosa. Yang pertama yaitu anamnesis yang terdiri dari asupan per oral, frekuensi dan volume diare, bentuk tinja, nyeri abdomen, demam, frekuensi miksi atau urin, mual muntah, dan penggunaan obat. Yang kedua ada pemeriksaan ISIK, terdiri dari berat badan turun, UUB cekung pada bayi, mata cekung, tonus dan turgar otot kurang, selaput lendir bibir dan mulut kering. Jika berat, kesadaran menurun. Yang terakhir yaitu yang ketiga ada pemeriksaan darah, yaitu pemeriksaan darah rutin, pemeriksaan gula darah dan elektrolit pada keadaan encephalopati metabolit. Kemudian ada analisis gas darah pada keadaan klinis yang diduga adanya asidosis metabolik. Dan yang terakhir ureum dan keratin jika diduga adanya gangguan fungsi ginjal. Selanjutnya ada diagnosa. Yang keempat yaitu pemeriksaan tinja, pemeriksaan makroskopis tinja warna, konsistensi, bau, adanya lendir, darah, dan busa. Malabsorpsi laktosa, pemeriksaan klinites dikombinasi dengan pemeriksaan pH tinja. Malabsorpsi lemak dengan pewarnaan tinja, dilakukan pemeriksaan mikroskopis, dicari butiran lemaknya. Selanjutnya itu diagnosa yang kelima yaitu pemeriksaan urin, di mana pemeriksaan berat jenis urin dapat membantu menilai adanya dehidrasi pada penderita diare. Yang keenam yaitu uji hidrogen nafas, di mana didasarkan atas adanya peningkatan kadar hidrogen dalam udara ekspirasi yang berasal dari fermentasi bakteri. Selanjutnya ada patofisiologi dari penyakit diare, yaitu ada diare sekretorik, diare osmotik. Di mana diare sekretorik ini adanya toksin bakteri masuk dan melekat pada enterosit, lalu mengaktifkan enzim intraseluler dan distimulasi CAMP dan CGMP. Stimulasi ini dapat menyebabkan merangsang sekresi air dan elektrolit ke dalam usus halus.
atau dapat menghambat absorpsi air dan elektrolit dari usus ke sel. Terjadilah sekresi air ke dalam lumen usus, cairan dapat melebihi kapasitas penyerapan di kolon, maka terjadilah diare. Selanjutnya ada diare osmotik, di mana virus dari makanan atau minuman masuk dan berkembang di usus halus, merusak epitel apikal fili usus halus, digantikan oleh kripta yang belum matang. Lalu kripta ini dapat menyebabkan sel tidak berfungsi menyerap makanan, maka terjadinya diare. Kripta ini juga tidak menghasilkan enzim disacharidase, lalu laktosa tidak dapat dipecah, maka tidak dapat pecah menjadi glukosa dan galaktosa. Maka terjadi tekanan osmotik dalam lumen usus dan menarik cairan ke dalam lumen, maka terjadilah diare. Selanjutnya ada penggunaan antibiotik, di mana antibiotik adalah obat yang berasal dari seluruh atau bagian tertentu mikroorganisme dan digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Antibiotik ada yang bersifat membunuh bakteri dan membatasi pertumbuhan bakteri. Penggunaan antibiotik telah lama digunakan untuk melawan penyakit akibat infeksi oleh mikroorganisme, terutama bakteri. Antibiotik tidak boleh digunakan secara rutin karena kecilnya kejadian diare pada balita yang disebabkan oleh bakteri. Antibiotik hanya diberikan atas indikasi yang diduga oleh bakteri tertentu seperti Vibrio cholera, Shigella sp, dan Giardia lambia. Pemberian antibiotik secara empiris jarang diindikasikan pada diare akut infeksi, karena 40% kasus diare infeksi sembuh kurang dari 3 hari tanpa pemberian antibiotik. Pemberian antibiotik diindikasikan pada pasien dengan gejala dan tanda diare infeksi seperti demam, feses berdarah, leukosit pada feses, mengurangi ekskresi dan kontaminasi lingkungan, persisten atau penyelamatan jiwa pada diare infeksi, diare pada pelancong, dan pasien imunokompromited. Itu dikutip oleh Sewondo ES tahun 2002. Selanjutnya itu desain penelitian. Desain penelitian pada survei ini yaitu dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk tempat dan waktu penelitiannya di ruang rawat inap Rumah Sakit X di Bandung pada bulan Agustus sampai Desember 2022. Untuk populasinya, pasien anak umur 0 sampai 18 tahun dengan diagnosis diare akut yang dirawat inap di rumah sakit. Pasien mendapatkan terapi antibiotik selama rawat inap. Untuk sampelnya, rekam medis dan bagian keuangan di bagian ruang rawat inap Rumah Sakit X pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2022. Untuk penetapan kriteria inklusi dan eksklusinya, yaitu kriteria inklusi pada penelitian ini meliputi pasien anak usia umur 0 sampai 18 tahun yang didiagnosis diare karena infeksi. Untuk kriteria eksklusinya pada penelitian ini meliputi pasien dengan data rekam medis yang tidak lengkap dan pasien yang meninggal selama periode tahun 2022. Selanjutnya yaitu penetapan karakteristik. Adapun penetapan karakteristik, pasien meliputi umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Untuk penetapan efektivitas penggunaan antibiotik meliputi terapi antibiotik yang diberikan selama rawat inap. Penetapan perspektif dan komponen biaya. Pada penelitian ini, perspektif yang digunakan yaitu adalah payer perspektif, yaitu berupa BPJS, dan healthcare perspektif atau rumah sakit. Dengan direct medical cost pada pasien diare dengan per pasien yang dilihat yaitu berdasarkan perbandingan total biaya rawat inap atau biaya kamar BPJS kelas 1, biaya dokter dan biaya perawat, serta biaya obat antar pasien diare. Efektivitas pengobatan seringkali merujuk pada kemampuan suatu obat meningkatkan outcome pada pasien. Dengan meningkatkan aspek biaya atau cost, kajian farmakoekonomi dapat mengukur efektivitas biaya yang harus dibelanjakan untuk setiap unit indikator kesehatan baik klinis maupun non-klinis. Outcome secara umum dikenal dengan 3 macam, yaitu outcome klinik, ekonomi, dan humanistik. Outcome klinik di sini adalah kejadian medis yang akibat dari treatment yang diberikan.
Sedangkan outcome ekonomi adalah iuran yang dilihat dari biaya langsung, tak langsung, dan inevitable cost yang dibandingkan dengan konsekuensi intervensi medis yang diberikan. Sedangkan outcome humanistik atau dikenal sebagai dengan iuran yang dilaporkan pasien adalah konsekuensi penyakit atau intervensi medis yang dirasakan dan dilaporkan oleh pasien. Selanjutnya, penetapan metode farmakoekonomi. Metode farmakoekonomi yang digunakan yaitu CEA atau Cost Effectiveness Analysis. Merupakan suatu metode evaluasi ekonomi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam memilih alternatif terbaik dari beberapa alternatif yang ada. Analisis efektivitas biaya biasanya dipergunakan untuk menilai beberapa alternatif yang tujuan atau luarannya sama. Dan efektivitas diukur dalam satu luaran seperti jumlah pasien yang sembuh, jumlah tindakan, kematian yang ada dapat dicegah, atau satuan lainnya. Metode ini perlu dilakukan perhitungan ACER atau Average Cost Effectiveness Ratio dan Incremental Cost Effectiveness Ratio atau ICER. Cara tersebut dilakukan untuk mengetahui pengobatan mana yang lebih cost efektif dari kedua alternatif pengobatan yang dipilih. Kemudian, penetapan analisis statistik. Data subjek yang sudah terkumpul dianalisis dengan mengukur hasil, biaya, dan efektivitas terapi penggunaan obat antibiotik pada pasien diare yang didapatkan, kemudian dihitung berdasarkan nilai ACER dan ICER. Kesimpulan pada proposal farmakoekonomi kami yaitu efektivitas biaya penggunaan obat antibiotik pada penyakit diare di rumah sakit dapat diketahui dari nilainya ACER dan ICER dengan beberapa outcome yaitu seperti klinik, ekonomi, dan humanistik. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan, karena kesalahannya datang dari kami, kebenaran hanya datang dari Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.